Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini saya Tessa Siswina akan masuk ke dalam materi selanjutnya dalam mata kuliah kita Asuhan Kebidanan Kehamilan. Pada hari ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nah, sebelum kita ke pasien, yang pertama kita pastikan adalah kita harus menjaga ruangannya supaya tetap dalam kondisi privasi pasien yang kita perhatikan. Jadi tetap kita harus tutup dulu horden-horden di samping, kemudian ibunya dipakaikan selimut sehingga tetap terjaga privasi klien kita. Nah, kemudian kita periksa mulai dari head to toe, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian kaki. Nah, yang pertama kita periksa adalah bagian kepala dulu. Jadi kita cek di bagian kepala apakah rambutnya rontok atau tidak, kemudian warnanya, karena kalau dia warnanya pirang, kecuali pirangnya dicat. Tapi kalau pirangnya memang kondisi aslinya, kita harus waspadakan juga. Kemudian berapa kali keramas kita tanyakan kepada ibunya. Langkah kedua yang akan kita lakukan adalah kita melihat apakah wajah ibu ada flek-flek kehitaman atau yang disebut dengan kloasma gravidarum. Jadi kloasma gravidarum ini adalah flek-flek yang biasa dialami oleh ibu-ibu pada saat hamil karena pengaruh tadi dari hormon estrogen yang dimiliki oleh ibu-ibu yang hamil. Jadi kita cek dan kita pastikan dan jelaskan kepada ibu bahwa kondisi ini tidak membahayakan. Jadi adalah kondisi yang fisiologis. Kemudian yang ketiga kita mengecek udem pada wajah. Jadi kita cek, ditekan seperti ini. Nah, seperti ini kita mengecek apakah ada udem, tunggu berapa saat. Jika dia kembalinya kurang dari 2 detik, ada kemungkinan dia udem. Tapi kalau jika kembalinya cepat, berarti tidak terjadi udem. Kemudian langkah selanjutnya kita cek bagian mata. Bagian mata kita minta ibu untuk melihat ke bagian atas dan kita tahan di bagian bawah mata ibunya. Ibu boleh lihat matanya ke atas. Nah, di sini kita akan lihat kondisi sklera dan kondisi dari konjungtiva ibu. Kita lihat apakah konjungtivanya pucat atau tidak. Kalau dia putih kemungkinan pucat, tapi kalau dia agak kemerahan atau pink berarti tidak pucat. Kemudian skleranya kita cek lagi apakah ikterik atau kuning atau tidak. Langkah selanjutnya adalah kita mengecek dari telinga klien kita. Perhatikan bahwa saat melakukan tindakan, lakukanlah tindakan dari bagian yang terjauh dari kita dulu, baru ke bagian terdekat. Dalam kondisi ini kita cek telinganya, kita siapkan penlight. Ibu, mohon maaf kita lihat cek dulu telinganya ya. Nah, di sini kita cek kondisi telinganya apakah ada berdengung atau tidak. Kemudian kita mengecek apakah ada pengeluaran cairan atau tidak. Ibu, mohon maaf kita lihat dulu ya Bu telinganya ya. Oh, bersih telinga ibu. Satu hal yang harus diingat adalah pada saat kita melakukan tindakan bahwa lakukanlah pemeriksaan mulai dari bagian yang terjauh dulu dan kita baru ke bagian terdekat. Jadi kita cek, ibu mohon maaf kita akan cek bagian telinganya dulu ya. Telinganya berdengung nggak ibu? Nggak ya. Nah, kita bisa cek pengeluaran cairannya apakah cairannya keluar atau tidak. Ibu mohon maaf sebelah sini berdengung ibu? Nggak ya. Oke, juga pengeluaran cairannya juga nggak ada. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek kelenjar submandibula. Kita cek dari bagian di belakang telinga apakah terjadi pembengkakan pada kelenjar limfe atau tidak. Kemudian kita cek dari tekanan vena jugularis di sini. Apakah terjadi pembesaran? Jika tidak, kita lanjut. Ibu boleh coba menelan, ibu? Iya, ternyata tidak terjadi pembesaran atau pembengkakan dari kelenjar tiroid. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada daerah mame. Jadi yang harus dipastikan kembali adalah privasi pasien, jaga betul-betul. Sehingga pada saat kita melakukan izin dulu dengan ibunya, kemudian kita lakukan untuk menjaga privasi klien kita. Ibu mohon maaf, kita sekarang akan melakukan pemeriksaan pada payudara. Bisa dibuka bajunya ibu, saya bantu ya ibu ya. Oke, nah setelah terlihat, sebelum kita melakukan palpasi, maka kita lakukan dulu inspeksi terhadap payudara. Kita lihat dulu payudara kanan dan kiri apakah simetris.
Kemudian kita lihat kembali apakah puting susunya bersih apa tidak. Kemudian kita cek dari hiperpigmentasi daerah areola mamenya, apakah terjadi hiperpigmentasi. Dan yang keempat adalah kita melihat dulu, menginspeksi apakah puting susunya bersih atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan palpasi atau perabaan pada daerah payudara atau mame si ibu. Kita lihat yang tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat benjolan pada daerah payudara, dan lakukanlah pemeriksaan ini mulai dari daerah yang terjauh terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan palpasi pada klien kita. Pastikan pasien tetap merasa nyaman walaupun diperiksa bagian daerah vitalnya. Jadi sebelum kita melakukan palpasi, jangan lupa kita angkat tangan ibunya ke atas. Ibu permisi, mohon maaf, bisa bantu angkat tangannya ke atas, Bu? Iya, pinter ibunya ya. Oke, satu lagi boleh ya, Bu ya? Kita lakukan pemeriksaan dari bagian yang terjauh terlebih dahulu. Kita sanggah di bagian bawah payudara ibu dan kita lakukan palpasi dan gantian. Lakukan dari daerah yang terjauh terlebih dahulu, kemudian baru daerah yang terdekat. Oke, jika tidak ada pembengkakan atau benjolan pada daerah payudara, maka kita akan memeriksa dari kolostrum. Jadi sebelum kita melakukan pemijatan pada daerah puting susu ibunya, maka kita renggangkan dulu sedikit supaya tidak terlalu kaku. Kemudian baru kita agak tarik ke atas untuk mengecek apakah ada kolostrum yang sudah keluar. Seperti ini. Kemudian ditarik. Oke, seperti itu. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan perawatan pada payudara klien kita. Yang pertama kita siapkan adalah nirbekan atau bengkok. Kemudian kita siapkan kom steril atau bersih. Kemudian kita siapkan kapas kering dan baby oil. Kita masukkan kapas kering secukupnya ke dalam kom. Kemudian kita tuangkan secukupnya dari baby oil ini. Kemudian kita simpan pada daerah puting dan areola mami ibu. Dan simpan selama 5 menit. Kita lakukan pengompresan selama 5 menit. Oke. Gimana ibu rasanya? Segar ya? Jadi sudah kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit maka kita lakukan pembersihan. Caranya adalah dengan kita tarik, kemudian kita putarkan. Nah, untuk mengambil, biasanya di daerah sini akan terjadi, kita lihat ada kotoran yang menempel. Dan kita bersihkan mulai dari areola sampai ke maminya. Dengan menggunakan bagian yang tidak kotor. Kita buang ke nirbekan, kita ambil lagi, kemudian kita lakukan pembersihan pada daerah areola dan daerah mami. Oke, selesai. Jangan lupa selesai kita melakukan pemeriksaan pada payudara, kita tutup kembali pakaian ibu sehingga menutupi sampai ke bagian atas perut. Ibu, langkah selanjutnya adalah kita mau melakukan pemeriksaan pada perut ibu. Mohon izin ya Bu, kita buka lagi daerah perutnya ya. Jadi kita buka, tetap ingat jaga privasi klien. Jadi lakukan tutup bagian-bagian yang sekiranya tidak diperlukan dalam kondisi pemeriksaan wajib. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah melakukan inspeksi dahulu pada daerah perut ibu. Yang pertama kita lihat adalah kita lihat apakah pembesaran perutnya sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian yang kedua kita cek apakah bentuk perutnya memanjang, melintang atau lonjong. Kemudian yang selanjutnya kita periksa adalah inspeksi apakah terdapat strie pada daerah perut ibu.
Inspeksi selanjutnya adalah kita mengecek apakah ada stria-stria di sekitar perut ibu, di abdomen ibu, dan kita mengecek apakah ada linea nigra di daerah perut ibu. Kemudian kita cek apakah ada bekas luka operasi di daerah perut ibu, biasanya ada di daerah sini atau di bawah, di daerah bawah, segmen bawah. Kemudian setelah itu kita akan melakukan palpasi pada daerah hepar dan limpa ibu. Ibu mohon maaf, bisa saya mau cek daerah hepar dan limpa ibu, boleh miring sedikit ke arah saya, sedikit aja Bu. Baik, kita lakukan tahanan dan kita cek palpasinya apakah ada pembengkakan atau tidak. Oke Ibu, sebelah sini saya boleh sedikit lagi ya, maaf ya Ibu ya. Oke, tidak ada pembengkakan Bu. Baik, selanjutnya adalah melakukan palpasi pada daerah abdomen. Ada 4 palpasi atau Leopold. Ada Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Nah, kita coba dulu Leopold 1. Fungsinya adalah untuk menentukan berapa tinggi fundus uteri dan apa yang ada di daerah fundus ibu. Jadi jangan lupa kita cek daerah fundusnya, apakah yang ada di daerah fundus. Nah, sebelum melakukan level 1 kita harus dekatkan dulu medlinnya. Jadi dekatkan daerah ibu supaya kita tidak bolak-balik pada saat melakukan palpasi ke ibunya. Ibu kakinya boleh ditekuk sedikit saya. Tekuk sedikit daerah kaki ibu supaya kulit perutnya tidak terlalu tegang pada saat kita melakukan pemeriksaan. Pertama, kita mungkin bisa gosok dulu biar agak hangat sedikit, takutnya kita dari luar tangannya atau dari cuci tangannya dingin sehingga begitu disentuhkan ke kulit ibu, ibunya terkejut kan. Jadi kita lakukan dulu, mungkin ibu mohon maaf kita periksa dulu ya Bu ya. Kita kumpulkan. Jadi kadang ada perut ibu yang kelihatannya besar tapi ternyata palpasinya masih kecil bayinya. Nah, kalau sudah ketemu begini kita cek dulu apakah yang ada di bagian atas. Nah, jika keras kemudian melenting maka kemungkinan kepala. Tapi jika dia lunak dan tidak melenting kemungkinan itu adalah bokong. Jadi kita lakukan setelah diperiksa, oh ini lunak ya Bu. Ya, kita cek, kita siapkan medlin, tahan tangan di sebelah sini. Kita cek sampai ke kita periksa, ukur sampai ke simpisis, mulai dari tinggi fundus uteri. Kita cek. Nah, yang harus diperhatikan adalah pada saat melakukan pemeriksaan jangan lakukan atau jangan tempelkan ini medlinnya dari daerah sentimeter, tapi daerah belakangnya. Jadi kita lihat dulu seperti ini, misalkan di angka sini kita baru balikan, kita lihat angkanya 25 cm seperti itu. Jadi jangan di bagian inci tapi bacalah di bagian sentimeternya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan palpasi untuk Leopold 2. Jadi fungsinya adalah untuk menentukan bagian mana yang merupakan punggung dari janin dan bagian mana yang merupakan bagian terkecil dari janin. Sama seperti tadi, jadi kita kumpulkan, kemudian kita periksa. Jadi kiri mungkin bisa ditahan untuk bisa palpasi. Kita cek, jika dia keras seperti papan maka dia berupa punggung, tapi kalau dia seperti bagian-bagian kecil seperti tangan atau kaki maka dia adalah bagian terkecil. Dalam hal ini sebelah kanan adalah punggung. Jadi punggung kanan. Puka. Puka artinya punggung kanan dari daerah ibu, atau puki adalah punggung kiri daerah ibu. Jadi jika disebut puki berarti punggung kiri dari daerah ibu si bayinya. Kemudian Leopold yang ketiga fungsinya adalah untuk mengetahui apakah bagian yang terendah dari si janin tersebut. Jadi posisi apa di bagian terendah. Maka tadi setelah kita selesai lakukan Leopold 2 tadi seperti ini langsung kita naik ke atas, kita pindah ke bawah, tahan dan kita coba cek.
apakah di bagian bawah ini keras melenting atau mungkin lembut kemudian tidak melenting, atau mungkin malah bagian-bagian terkecil, jadi kemungkinan dia lintang. Selanjutnya adalah Leopold 4. Ibu, kita minta untuk meluruskan kaki terlebih dahulu. Ibu boleh izin luruskan kakinya terlebih dahulu, Ibu. Oke. Leopold 4 fungsinya untuk mengetahui apakah kepala atau bagian terendah tadi itu sudah masuk panggul atau belum. Kita bisa cek dari nanti hasilnya adalah konvergen atau divergen. Jadi konvergen itu jika dia belum masuk maka nanti akan hasilnya seperti ini, atau dia divergen atau sudah masuk nanti akan seperti ini. Jadi pada pasien yang atau pada ibu yang kita lakukan Leopold 4, jika dia konvergen, nah seperti ini dia masih konvergen, jadi belum masuk. Tapi kalau dia sudah konvergen seperti ini, maka dia artinya sudah masuk dan akan kita lakukan perlimaan, pengukuran dengan cara perlimaan. Kemudian yang keempat adalah untuk menentukan palpasi Leopold 4 untuk mengetahui apakah bagian terendah dari janin tersebut sudah masuk panggul atau belum. Jika dia belum masuk panggul, maka dia akan berbentuk seperti konvergen, jadi agak lancip seperti ini. Tapi kalau sudah masuk panggul, maka dia akan menjadi divergen. Jadi kalau seperti ini, dalam kasus seperti ini bisa kita lihat. Oke, nah ini belum masuk konvergen. Tapi kalau sudah masuk seperti ini, maka dia divergen. Dan setelah divergen ini, kalau dia sudah masuk, maka kita bisa ukur dengan cara perlimaan. Oke, jadi selanjutnya jangan lupa, dan ini adalah hal yang paling penting, bahwa kita harus cek kondisi denyut jantung janin. Kita bisa cek dengan menggunakan lenek. Jadi lenek ada yang dari bahan kayu, ada juga dari bahan aluminium. Kemudian bisa juga dicek kita menggunakan Doppler. Jadi yang pertama kita coba dulu pakai lenek ya. Jadi kita coba leneknya dulu. Untuk melakukan pemeriksaan DJJ kita siapkan jam tangan, kemudian juga lenek. Jadi kita lakukan cari tadi, karena kita ingat adalah punggung kanan, maka kita lakukan pengecekan dari DJJ adalah di sebelah kanan. Kemudian kita letakkan 2 jari di bawah pusat. Kita cek dulu. Ibu tangannya mohon maaf, saya pinjam sebentar ya Bu di sini ya. Gunanya apa? Kita untuk mengecek nadi ibu. Kita akan bandingkan apakah DJJ yang kita dengar itu sama atau tidak dengan nadi. Jadi kalau sama berarti salah. Cari lagi sampai ketemu DJJ janinnya. Jadi tangan kiri kita bisa ini cek. Ya. Tangan kanan memegang jam, kita mau melihat detik. Atau kalau kita ada jam di depan, nggak perlu pakai jam tangan lagi, cukup lihat ke jam yang ada di dinding. Kalau sudah ketemu, tangan kiri memegang nadi ibu dan tangan kanan menghitung jumlah denyut jantung dengan menggunakan jam tangan. Untuk penghitungan denyut jantung janin bisa kita hitung 1 menit penuh atau hitung dalam 15 detik, kemudian kita kalikan 4. Kemudian kalau memang ada Doppler bisa kita gunakan juga Doppler. Ibu mohon maaf, kita coba periksa pakai Doppler ya Bu untuk denyut jantung janinnya. Seperti tadi kita siapkan jam tangan, kemudian kita hidupkan dulu Dopplernya seperti ini. Jika sudah dalam kondisi siap, maka kita cek. Nah, ini kita bisa lihat bunyinya seperti derap kaki langkah kuda. Kita hitung tadi sama 1 menit penuh, atau bisa dilihat dari sini ada angkanya 146. Jangan lupa pada saat selesai kita bersihkan daerah perut ibunya agar tidak lengket. Kita buang ke air packet. Ibu, saya tutup ya Bu ya. Ibu mohon maaf, kita tanyakan apakah ibu ada keputihan ataupun ada wasir atau susah berak atau hemoroid? Tidak ada ya Bu ya. Jadi kalau pasien menyatakan tidak ada, maka tidak perlu kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi jika pasien menyatakan ada keluhan, maka boleh kita lakukan inspeksi kandungan.
Kemudian selanjutnya kita tanyakan kepada ibunya apakah ibunya memiliki ambeien atau wasir atau hemoroid, dan kita tanyakan juga apakah ibu pada saat ini menderita keputihan. Jika ada, maka kita bisa lakukan inspeksi pada daerah vagina, tapi kalau tidak perlu. Selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan udem pada daerah kaki. Jadi kita permisi sama ibu permisi ya, saya buka dulu daerah kakinya ya bu ya. Nah, kita akan mengecek pada daerah kaki ini apakah kakinya udem, dan kita akan mengecek varises. Jadi kita cek dari bagian yang terjauh, bisa kita cek di bagian tulang kaki, atau bisa cek di bagian tulang. Jika dia kembalinya lebih dari 2 detik, maka kemungkinan dia udem. Tapi jika kembalinya cepat atau segera, maka dia tidak udem. Kemudian kita lakukan pemeriksaan varises pada kaki ibu. Kemudian kita cek di bagian betis bagian belakang, kita cek apakah ada varises atau tidak, biasanya berupa kebiru-biruan. Kemudian kita cek lagi di bagian terdekat betisnya, nggak ada varisesnya ya bu ya. Kita tutup lagi, jangan lupa supaya klien kita tetap merasa nyaman dan dijaga privasinya. Pada saat asuhan, memberikan asuhan kepada klien, usahakan jangan membelakangi klien kita, tapi tetap berkomunikasi ke pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan postovertebral. Jadi kita minta klien kita untuk bangun terlebih dahulu.